Saya tidak bercanda, Tuan. Memang itu yang sebenarnya terjadi, dan saya mengetahuinya dari orang-orang terdekat keluarga Soraya. Sebagian dari keluarga besarnya juga sudah ada yang tahu Tuan William sudah menghancurkan masa depan Maura, dan mungkin tidak berniat untuk bertanggung jawab. Atau mungkin Tuan William sengaja melakukan itu untuk balas dendam. Handoko memotong ucapan Ferdi. Laki-laki berjas itu kembali diam. Jika benar William balas dendam melalui putrinya, Ferdi akan membalasnya dengan cara yang lebih menyakitkan. William, kamu akan merasakan akibatnya karena sudah berani menodai putriku. Ferdi bergumam. Rasa bencinya semakin menjadi. Ferdi tidak akan pernah memaafkan orang yang telah menyakiti keluarganya. Diam-diam Handoko tersenyum saat melihat kilatan amarah di wajah dan mata Ferdi. Ia yakin dendam Ferdi semakin besar setelah mendengar cerita darinya. Rasanya Handoko tidak sabar ingin melihat Ferdi menghancurkan keluarga William. Ia ingin dua keluarga itu saling bermusuhan. Kalau begitu saya permisi. Ferdi bangkit dan berencana untuk pulang, namun dengan cepat Handoko mencegahnya. Tuan mau pergi begitu saja, kata Handoko. Maksudmu? Ferdi menatap laki-laki yang ada di hadapannya itu. Setelah Rahayu tiada, saya dan istri saya yang merawat dan membesarkan Maura. Apa Tuan tidak berniat untuk mengucapkan terima kasih, atau saya tahu maksud kamu? Sebutkan nomor rekening kamu. Ferdi memotong ucapan Handoko. Mendengar hal tersebut, Handoko langsung menyebutkan nomor rekening miliknya. Nanti akan saya transfer, kata Ferdi. Terima kasih Tuan. Handoko mengangguk dengan senyum penuh kepuasan. Setelah itu Ferdi berpamitan untuk kembali lagi ke kantor. Mungkin besok baru ia akan datang ke rumah Soraya. Saat ini Ferdi sedang sibuk dengan pekerjaannya. Ferdi benar-benar menyesal karena sudah menelantarkan istri dan anaknya. Rahayu, maafkan aku. Aku benar-benar menyesal karena sudah mengabaikan kamu dan putri kita, gumamnya. Saat ini Ferdi sedang dalam perjalanan menuju ke kantor miliknya. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini Ferdi sudah sampai di perusahaan miliknya. Laki-laki itu segera masuk ke dalam gedung dan bergegas menuju ke ruangannya. Ada banyak pekerjaan yang harus Ferdi selesaikan hari ini karena nanti siang ia ada janji dengan Widya, istrinya. Ferdi tiba di ruangan. Terlihat jika sang istri sudah duduk dan menunggu di sofa. Ferdi menghela nafas. Jika istrinya sudah datang, otomatis pekerjaan yang sudah menumpuk akan tetap menumpuk, karena Widya paling tidak suka diabaikan atau dinomor duakan. Mama udah di sini. Ferdi berjalan menghampiri istrinya. Udah ada 15 menit. Papa dari mana? Tanya Widya. Mendengar itu Ferdi diam. Haruskah menjawab jujur? Tapi ia tahu kalau Widya tidak pernah menyukai putrinya yang lahir dari rahim Rahayu. Ada urusan yang mendadak. Ferdi menjatuhkan dirinya di sebelah istrinya, sementara Widya hanya mengangguk. Oh ya, bukankah acaranya nanti siang ya? Jadikan Ma. Ferdi menatap istrinya. Acaranya batal. Widya nampak lesu, sedangkan Ferdi cukup terkejut saat tahu kalau acaranya batal. Kok batal? Bukankah ini yang Aldo mau? Ujar Ferdi yang berusaha untuk menahan emosinya. Mama juga nggak tahu kenapa Aldo membatalkannya, saut Widya. Aldo adalah anak sulung Ferdi dengan Widya, dan putranya itu berencana untuk melamar gadis pujaannya. Tapi entah kenapa Aldo tiba-tiba membatalkannya. Padahal Ferdi sudah keluar uang banyak untuk acara tersebut. Ya sudah, tapi lain kali kamu bilang sama Aldo, kalau sekiranya belum mantap, jangan dulu bertindak. Ferdi bangkit dan melepas jasnya. Laki-laki itu kemudian duduk di kursi kebesarannya. Ferdi memilih untuk memulai pekerjaannya. Ya sudah, Mama kesini cuma mau ngasih tahu Papa saja kalau acaranya batal. Mama pulang sekarang. Widya bangkit. Setelah berpamitan, wanita dengan baju berwarna merah maron itu segera keluar dari ruangan suaminya. Kini Widya sudah dalam perjalanan pulang. Wanita itu sengaja meminta supir suaminya untuk mengantarnya pulang, sedangkan mobil yang dibawa akan diantar pulang oleh sopir kantor. Ada sesuatu yang ingin Widya tanyakan dengan sopir suaminya itu.
Tadi sama Tuan dari mana? Tanya Widya tanpa basa-basi. Mang Diman diam, laki-laki parubaya itu nampak bingung harus menjawab apa. Selang 5 menit, Widya menyodorkan 3 lembar uang 100 ribuan tepat di hadapan Mang Diman. Laki-laki itu masih diam, tapi sedetik kemudian Mang Diman menerima uang tersebut. Melihat itu Widya tersenyum. Tuan dari rumah keluarga Ibu Rahayu, Nyonya. Mang Diman menjawab dengan perasaan takut, karena takut majikannya akan marah. Jadi Mas Ferdi masih saja mencari perempuan sialan itu? Widya bergumam. Ia pikir suaminya sudah benar-benar lupa dengan istri pertamanya, tapi nyatanya tidak. Mas Ferdi tidak boleh memikirkan mereka lagi. Mas Ferdi hanya milikku, desisnya. Widya berjanji akan membuat suaminya melupakan istri pertamanya itu. Oke, kamu harus memberikan informasi tentang Tuan. Jika Tuan masih saja berurusan dengan Rahayu, titah Widya, sedangkan Mang Diman hanya mengangguk. Setelah menempuh perjalanan yang sedikit jauh, kini Widya sudah sampai di rumah. Baru saja menginjakkan kaki di ruang tamu, tiba-tiba suara ibu mertuanya terdengar memanggilnya. Dengan segera Widya menoleh, lalu melangkah menghampiri ibu mertuanya yang sedang menunggu di ruang tengah. Ibu sudah lama? Tanya Widya seraya menyarami ibu mertuanya itu. Belum, baru saja. Kamu dari mana? Oh ya, apa benar acaranya dibatalkan? Sederet pertanyaan diajukan oleh Sukma, ibu mertuanya Widya. Dari kantor, Bu, acaranya memang dibatalkan. Katanya Aldo berubah pikiran. Widya menjatuhkan bobotnya di sebelah Sukma. Wanita yang usianya hampir 70 tahun itu hanya mengangguk. Ya sudah, mungkin belum jodohnya, kata Sukma. Ibu tahu tidak, kalau ternyata Mas Ferdi masih nyari istri kampungannya itu, kata Widya tiba-tiba. Hal tersebut membuat Sukma terkejut. Kamu serius? Sukma menatap mata menantunya itu. Rasanya tidak percaya karena sudah puluhan tahun Ferdi tidak pernah membahas tentang pernikahan pertamanya itu. Untuk apa aku bohong, Bu? Mas Ferdi sepertinya masih mencintai perempuan kampung itu, ujar Widya. Untuk meyakinkan ibu mertuanya, raut wajah Sukma berubah seketika. Wanita tua itu tidak akan pernah menyetujui jika putranya kembali mencari istri pertamanya. Kamu tidak perlu khawatir, Ferdi tidak akan berani macam-macam, kata Sukma demi menenangkan pikiran dan hati menantunya. Apapun akan Sukma lakukan agar Ferdi tidak lagi memikirkan istri pertamanya itu. Sementara itu di kediaman Soraya, Maurah nampak sibuk bermain dengan putrinya. Meski bibirnya tersenyum, tapi tidak dengan hatinya. Maurah merasa bimbang dengan pernyataan yang pernah William lontarkan. Sejujurnya, Maurah tidak keberatan jika William menikahinya, tapi entah kenapa ia merasa takut karena kasta dan derajat mereka berbeda. Maurah takut jika setelah menikah nanti ia tidak diakui sebagai seorang istri, mungkin lebih tepatnya istri di atas kertas. Banyak kejadian seperti itu, dan hal tersebut membuat Maurah merasa ragu dan tidak yakin. Apalagi William tidak mencintainya. Rasa takut itu semakin menguasai dirinya. Maurah, suara yang tidak asing di telinga membuyarkan lamunan Maurah. Sedetik kemudian, wanita berambut panjang itu menoleh. Terlihat jika William langkah menghampirinya. Mas, Maurah merasa canggung. Syakila tidur ya? William mendekat dan melihat putrinya yang terlelap di gendongan. Iya, baru saja tidur, kata Maurah, sedangkan William hanya mengangguk. Maurah, aku minta maaf untuk masalah kemarin, tapi aku benar-benar serius. Mungkin untuk sekarang aku belum mencintai kamu, tapi seiring berjalannya waktu, rasa cinta itu pasti akan datang, ungkap William tanpa basa-basi. Meski kecewa dengan sikap Maurah kemarin, tapi William bisa memakluminya. Iya mas, justru seharusnya aku yang minta maaf. Aku memang wanita yang tidak tahu diri dan juga egois. Maurah menunduk. Kamu tidak salah dan kamu memang pantas bersikap seperti itu, karena pernikahan itu bukan mainan. Pasti akan terasa hambar jika kita menikah dengan orang yang tidak mencintai kita, ujar William yang sepenuhnya tidak menyalahkan atas sikap Maurah. Aku akan mempertimbangkannya mas, tolong beri aku waktu, kata Maurah tiba-tiba. Seketika William menatap wanita yang berdiri di hadapannya itu. Mau serius? Tanya William untuk memastikan, sedangkan Maurah hanya mengangguk sebagai jawabannya. Sayang, bantu mama biar menerima papa ya.
Soraya biar mama dan papa bisa menikah. Setelah itu kita akan menjadi keluarga yang utuh, ujar William seraya mengusap pipi cabi putrinya, dan hal tersebut membuat Shakila terbangun dari tidurnya. Loh, kok bangun sih sayang? Papa gangguin ya? Ucap Maura seketika membuat William tersenyum. Sini sama papa sayang. William mengambil alih putrinya lalu menimangnya. Maura bisa buatin kopi nggak? Soalnya aku belum sempat ngopi, titah William. Ya sudah, sebentar ya. Maura melangkah meninggalkan William di taman belakang rumah, membiarkan anak dan ayah itu menikmati suasana siang yang cerah ini. Setelah meeting tadi, William langsung meluncur ke rumah ibunya karena pagi tadi ia tidak sempat mampir. Itu sebabnya setelah meeting tadi William langsung ke rumah ibunya. Awalnya William berencana untuk mengajak Maura dan putrinya keluar, tapi sepertinya itu bukan rencana yang bagus karena nantinya pasti akan menjadi gosip. Ini mas kopinya. Maura datang dan menaruh secangkir kopi di atas meja. Terima kasih, ucap William. Sama-sama. Maura mengangguk. Oh ya mas, udah makan siang apa belum? Tanya Maura. Belum, tadi selesai meeting langsung ke sini, jawab William. Aku siapin makan siang mau? Maura menawarkan karena kebetulan saat ini Soraya tidak ada di rumah. Boleh, kebetulan aku sudah sangat lapar. William mengiyakan karena memang ia sudah sangat lapar. Setelah itu Maura kembali berlalu dari hadapan William. Laki-laki itu tersenyum. Mungkin ini awal yang baik. Berharap-harapannya untuk menikahi Maura menjadi kenyataan. Di lain tempat, saat ini Valerie tengah menemani ibunya. Sudah lebih 3 hari Erika dirawat di rumah sakit, dan hari ini ia sudah diperbolehkan untuk pulang. Untuk biaya rumah sakit, Valerie terpaksa menjual semua perhiasannya, sedangkan uang hasil bekerjanya Valerie gunakan untuk makan sehari-hari. Tagihan rumah sakit sudah kamu bayar? Tanya Erika. Wanita itu sudah duduk di kursi roda. Sudah mah, mama tidak perlu khawatir, jawab Valerie. Erika memang tidak tahu tentang pekerjaan Valerie yang menjadi wanita panggilan. Aku menjual seluruh perhiasanku, tapi mama tidak perlu khawatir, karena setelah ini aku akan kembali membujuk Mas William agar mau rujuk, kata Valerie kemudian. Sementara Erika hanya mengangguk, tidak tahu harus menanggapi bagaimana, takut salah bicara juga. Setelah semuanya beres, Valerie membawa pulang ibunya, tentunya ke rumah lama sang ibu, karena itu satu-satunya rumah yang bisa mereka tinggali saat ini. Beruntung Erika tidak menjual rumahnya saat ia sudah mendapatkan rumah baru dari William. Jika rumah lamanya sampai dijual, entah mereka akan tinggal di mana. Dan selama ibunya di rumah sakit, Valerie menyuruh orang untuk membersihkan rumah tersebut agar kelak ibunya pulang rumah sudah siap untuk dihuni. Setelah menempuh perjalanan yang lumayan jauh, kini mereka sampai di rumah. Valerie langsung membawa ibunya masuk ke dalam. Sekarang kita akan tinggal di rumah ini, Ma. Valerie mendorong kursi roda ibunya sampai di ruang tengah. Tidak masalah, masih untung rumah ini masih ada, kata Erika yang sudah pasrah akan hidupnya. Mama mau istirahat sekarang atau nanti? Tanya Valerie. Nanti saja, Mama masih mau di sini, jawab Erika. Sedangkan Valerie hanya mengangguk. Wanita itu memilih untuk duduk di sofa. Tiba-tiba saja ponsel Valerie berdering. Wanita itu langsung mengeceknya. Setelah dicek tertera nama Alex pada layar ponselnya. Melihat itu, Valerie memilih untuk ke belakang demi bisa mengangkat telepon tersebut. Valerie khawatir jika ibunya sampai mendengar pembicaraannya dengan Alex. Halo, ada apa? Ada pelanggan baru, katanya mau nyoba kamu. Bisa di cancel nggak? Aku baru pulang dari rumah sakit, mau nemenin mama dulu. Tidak bisa, orangnya sudah nunggu di apartemen. Dan kamu jangan macam-macam ya. Aku bisa sebar video kamu, biar mamamu tahu anaknya bekerja jadi apa. Selalu seperti itu. Oke, sebentar lagi aku akan meluncur ke apartemen. Sambungan telepon langsung terputus. Valerie bersuara pelan. Gara-gara Alex sekarang, ia harus menjadi wanita panggilan. Rasanya Valerie ingin berhenti dan mencari pekerjaan yang lain, tapi Alex selalu memaksakan menyebar video dirinya yang sedang melayani 2 pria sekaligus.
Mah, aku pergi sebentar ya. Nanti akan ada orang yang datang buat bantu masak kok. Valeri berpamitan dan sebelum itu ia sudah menghubungi orang untuk memasak di rumahnya. Memangnya kamu mau pergi kemana? Tanya Erika. Ada urusan sebentar, Ma. Ya udah aku pergi sekarang. Setelah berpamitan, Valeri bergegas untuk pergi. Sementara itu Erika hanya diam. 40 menit kemudian, Valeri sampai di apartemen wanita itu, langsung masuk ke dalam. Wanita itu langsung masuk ke dalam karena Alex telah membebaskan Valeri untuk keluar masuk apartemen tersebut. Setibanya di dalam, terlihat seorang laki-laki yang sedang duduk membelakanginya. Terlihat jika usianya sudah tidak muda lagi. Maaf, Om nunggu lama ya, ujar Valeri dan berjalan mendekati laki-laki tersebut. Laki-laki itu bangkit dan menoleh. Belum terlalu lama, kamu sudah datang. Sontak mulut Valeri menganga ketika melihat siapa laki-laki yang ada di hadapannya itu. Berkali-kali Valeri mengerjapkan matanya, berharap penglihatannya salah, tapi apa yang Valeri lihat ternyata tidak salah, sementara laki-laki yang ada di hadapannya nampak biasa saja.